Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Uswatun Hasanah kini kembali menyapa Anda dalam program TV Peduli untuk edisi Kota Sehat kali ini. Dan tentunya untuk pagi hari ini kita telah kedatangan narasumber yang tentunya mumpuni dari bidang kesehatan juga, dan juga nantinya terkait jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja sejahtera dan sehat. Nah, berbicara tentang jaminan sosial tak lepas dari BPJS Ketenagakerjaan. Olehnya itu kita telah kehadiran dua narasumber baik dari Dinas Kesehatan maupun dari BPJS Ketenagakerjaan yang akan membersamai kita pada pagi hari ini membahas tema kita jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja sejahtera dan sehat. Dan pemirsa, kita sapa terlebih dahulu kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Ada dari Dinkes ataupun Dinas Kesehatan Parepare, Bapak Dr. Haji Kasman Makasau STMKes selaku Kabid Pelayanan Promosi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Parepare, dan juga dari BPJS Ketenagakerjaan Bapak Riki Himawan Putra selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Dan pemirsa, sebelum kita akan membahas lebih jauh terkait tema yang kita angkat pada pagi hari ini, mari kita lihat terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Nikmati manfaat layanan tambahan berupa kemudahan pinjaman kepemilikan tempat tinggal. Dengan bunga pinjaman yang flat dan kemudahan proses pengajuan, jadi semua peserta bisa mewujudkan impian memiliki tempat tinggal. Terdapat 4 jenis manfaat perumahan bagi peserta, yaitu kredit kepemilikan rumah, bertujuan agar peserta mampu memiliki rumah tapak atau rumah susun yang sehat, layak, dan terjangkau. Pinjaman renovasi perumahan, membantu peserta dengan menyediakan sejumlah dana untuk keperluan renovasi rumah milik peserta. Pinjaman uang muka perumahan, bertujuan membantu peserta dengan menyediakan sebagian atau seluruh uang muka untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun. Fasilitas pembiayaan perumahan pekerja, membantu perusahaan pembangunan perumahan sebagai modal kerja pembiayaan pembangunan proyek perumahan, mulai dari biaya pembangunan konstruksi rumah sampai dengan penyelesaian pembangunan. Sejak MLT tersebut digulirkan hingga saat ini, total realisasinya mencapai 4.512 unit dengan nominal manfaat senilai 1,2 triliun rupiah. Manfaat layanan tambahan perumahan ini, semua peserta pasti bisa kerja keras bebas cemas dan mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan dengan layak dan terjangkau. Informasi lebih lengkap kunjungi www.bpjsketenagakerjaan.go.id/perumahan. Pak, hati-hati ya. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan Ojo apa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Boleh tua. jadi bilang nggak? Boleh Dok, pokoknya ibu dukung. hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, gak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Pemirsa, telah kita lihat bersama cuplikan video dari BPJS Ketenagakerjaan yang tentu memberikan edukasi dan juga masih banyak yang bertanya-tanya terkait video yang kita tayangkan tadi di awal. Dan sebelumnya nanti kita akan membahas terkait video tersebut sebelum kita memasuki dari Dinas Kesehatan terlebih dahulu.
berbicara soal produktivitas Kota Parepare yang saat ini tentunya memiliki pekerja yang di berbagai leading sektor, bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan yang lumayan banyak saat ini menjadi pekerja untuk Kota Parepare sendiri. Melihat produktivitas Kota Parepare saat ini, kita ke Dinas Kesehatan, Bapak Kasman. Tentu kunci dari kesehatan ataupun juga pekerja yang memiliki profesional kerja yang baik adalah memiliki kesehatan dan juga memiliki jaminan sosial untuk ke depan ataupun masa pensiunnya nanti. Melihat tren kesehatan ataupun keluhan kesehatan yang saat ini di Kota Parepare, mungkin bisa sedikit diceritakan Bapak bagaimana penyakit akibat kerja yang paling sering dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kota Parepare saat ini. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Uswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, bagi seluruh penggemar pemirsa TV Peduli. Perlu kami sampaikan bahwa kita ketahui bersama bahwa Kota Parepare ini ekornya adalah kota jasa. Kota jasa tentunya di mana pekerja memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian di Kota Parepare. Baik itu jasa konstruksi, jasa di luar konstruksi maupun dipenuhi oleh pekerja-pekerja baik sektor formal maupun informal. Jadi tentunya akan berdampak kepada kesehatan mereka jika mereka bekerja. Perlu diketahui Mbak Uswa bahwa di kesehatan itu ada berbagai macam jenis jaminan untuk kesehatan mereka. Kalau kita kenal yang lebih banyak adalah BPJS Kesehatan tentunya. Kemudian ada juga BPJS jaminan kecelakaan kerja, ada juga jaminan kecelakaan jasara harja. Jadi kenapa kita perlu tiga-tiganya? Karena itu tadi penjamin jika seorang pekerja itu sakit itu ada 3 sebenarnya. Jadi kalau kita punya BPJS Kesehatan, dia menjamin kesehatan kita jika yang menyebabkan gangguan kesehatan itu dari aspek-aspek kesehatan. Kemudian kalau kecelakaan kerja adalah dia akan menjamin manfaat pembiayaan kesehatan jika itu terjadi pada saat waktu kerja atau akibat dari pekerjaannya. Nah, beda juga dengan jasara harja, dia akan menjamin kesehatan kita jika dia kecelakaan lalu lintas tentunya. Jadi hal-hal ini yang perlu kita ketahui bersama bahwa untuk rasa aman itu, untuk melindungi kesehatan kita di Indonesia itu ada 3 sebenarnya penjamin kesehatan. BPJS Kesehatan yang utama, kemudian ada BPJS Ketenagakerjaan melalui jaminan kecelakaan kerja, dan ada juga jasara harja melalui jaminan kesehatannya. Tentunya kalau kita melihat daripada penyakit akibat kerja di Kota Parepare, tentunya sangat beragam Mbak Uswa. Salah satu diantaranya yang banyak itu adalah mungkin karena aktivitasnya yang pekerja informal ini tentu kelelahan, kemudian kecelakaan di tempat kerja yang sering terjadi. Yang inilah yang biasanya menyebabkan perdebatan jika mereka mengakses pelayanan kesehatan. Jadi misalnya pekerja-pekerja kita misalnya di sektor pengelasan ini, dia kecelakaan pada saat mengelas sesuatu. Tentunya akan ke puskesmas, di mana BPJS tentu tidak menjamin jika itu kecelakaan kerja. Jadi sangat dibutuhkan sebenarnya setiap pekerja kita baik formal maupun informal itu memiliki yang namanya jaminan ketenagakerjaan. Karena jaminan ketenagakerjaan itu 2, ada jaminan kecelakaan kerja. Kemudian hal-hal ini yang biasa menimbulkan perdebatan di masyarakat. Kok saya ada BPJS saya tidak bisa dapat akses, saya tidak bisa dirujuk. Karena memang ketentuannya seperti itu. Khusus untuk kecelakaan yang akibat oleh pekerjaan itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi memang benar Mbak Uswa, para pekerja baik kita ini sebagai formal maupun informal wajib untuk memiliki itu untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang bisa menyebabkan timbulnya efek kesehatan yang berdampak pada kita. Betul sekali. Tentu dari Dinkes sendiri sudah memberikan upaya dan juga sosialisasi terkait penanggulangan ataupun juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait BPJS ataupun juga jasara harja dalam memberikan perlindungan bagi pekerja yang ada di Kota Parepare. Dan tadi dijelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah hal yang wajib dan juga tentu perlu
dimiliki oleh setiap pekerja yang ada di Kota Parepare. Nah, saat ini kita telah bersama juga dari BPJS Ketenagakerjaan, Bapak Riki Himawan Putra selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Bapak Riki, dari apa yang dijelaskan dari Pak Kasman tadi terkait pekerja yang ada di Kota Parepare, banyak justru yang menganggap bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini hanya penting saja untuk karyawan perusahaan atau mungkin PNS, ASN, sebagainya seperti itu, yang pekerja kantoran nominalnya. Tetapi justru apakah sebenarnya yang wajib memiliki ataupun dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu seperti apa sih Pak? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Kasman, Mbak Uswa. Izin menjelaskan sebelumnya, salam kenal, saya Riki, Kepala Bidang Pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Uswa tadi, benar sekali, masyarakat kita masih memahami bahwa yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan hanya pihak-pihak penerima upah, kita bilang. Seperti halnya perusahaan-perusahaan di PT-PT dan CV-CV. Namun halnya perlu diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki sektor lainnya, yaitu sektor bukan penerima upah atau BPU. Di sini ialah sektor-sektor untuk pekerja informal, di mana di sektor ini peserta yang didaftarkan adalah justru orang-orang yang tidak bekerja di perusahaan, Mbak. Jadi misalnya petani, nelayan, kemudian dia misalnya tukang ojek online, ojek pangkalan, buruh harian lepas, itu semua bisa didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan dengan iurannya yang ringan dan juga manfaatnya kurang lebih sama dengan apa yang didapatkan dari pihak penerima upah, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bisa tambahan kalau dia mau bisa ditambahkan dengan jaminan hari tua. Nah, itu kurang lebih manfaat yang bisa didapat dari sektor bukan penerima upah, Mbak. Betul Begitu. sekali. Dari apa yang disampaikan dari BPJS Ketenagakerjaan, pemirsa, tentu kita sudah memiliki titik terang bahwa bukan hanya sebagai pekerja kantoran saja yang bisa memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Tadi juga disampaikan oleh Bapak Kasman bahwa salah satu contoh kasusnya adalah tukang las yang mengalami kecelakaan kerja itu tidak bisa diklaim dari BPJS Kesehatan. Akan tetapi mungkin dengan adanya dari BPJS Ketenagakerjaan itu bisa mendapatkan solusi yang terbaik dengan hadirnya BPJS Ketenagakerjaan. Apa saja sih sebenarnya manfaat perlindungan yang biasa diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan? Dari contoh kasus tadi yang disampaikan oleh Pak Kasman, Pak, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita di BPJS Ketenagakerjaan itu ada 5 program manfaat, Mbak. Yang pertama jaminan hari tua berupa tabungan. Yang kedua jaminan kecelakaan kerja, yaitu jaminan apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan akibat pekerjaan. Kemudian yang ketiga jaminan kematian. Apabila tenaga kerja terdaftar BPJS Ketenagakerjaan kemudian mengalami kejadian kematian, maka ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian ada jaminan pensiun, dan yang terakhir adalah jaminan kehilangan pekerjaan apabila yang bersangkutan mengalami PHK. Nah, 5 program ini dapat diikuti oleh pihak penerima upah atau pihak perusahaan. Namun untuk di program BPU bukan penerima upah, itu ada 3 program saja yang bisa dipakai, yaitu yang tadi, yang pertama jaminan hari tua tabungan, yang kedua kecelakaan kerja, yang ketiga adalah jaminan kematian. 3 program itu dapat dimanfaatkan oleh pihak bukan penerima upah. Di mana di sini untuk jaminan kecelakaan kerja tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasman ya Pak ya. Apabila tenaga kerja itu mengalami kejadian kecelakaan, mulai dari dia berangkat dari rumah, kemudian beraktivitas di kantor atau saat bekerja, hingga dia pulang kembali ke rumahnya, dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan di program kecelakaan kerja. Semua biaya akibat kecelakaan apabila terjadi, maka ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan biaya unlimited atau tidak terbatas. Jadi berapapun biayanya bisa dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan jika berakibat dari kecelakaan kerja. Kemudian kalau untuk kematian, di sektor bukan penerima upah ini Mbak, peserta bisa mendapatkan ahli warisnya santunan sebesar 42 juta rupiah untuk jaminan kematian akibat meninggal dunia karena apapun. Namun apabila terdaftar kurang dari 3 bulan, maka peserta hanya mendapatkan 10 juta rupiah untuk biaya pemakaman. Kalau terdaftar lebih dari 3 bulan, maka dia otomatis mendapat 42 juta rupiah meninggal karena sebab apapun, begitu. Dengan biayanya murah sekali Mbak, biayanya hanya 16.800
16.800 untuk 2 program kecelakaan dan kematian. Kalau kita bahas 16.800 ini nggak lebih banyak dari uang makan sekali makan ya. Sebenarnya sekali makan udah lebih dari 16.800. Tapi ini 16.800 untuk melindungi kita selama 1 bulan. Apabila kita mohon maaf mengalami kejadian meninggal dunia atau kecelakaan, meninggal, maka ahli warisnya adalah istrinya. Jadi diharapkan kepada khususnya masyarakat di Parepare ya, agar mendaftarkan diri ke BPJS Tenagakerjaan melalui program bukan penerima upah, khususnya pekerja-pekerja yang bergerak di sektor informal tadi. Biayanya murah, cuma 16.800 per bulan dengan manfaat yang luar biasa. Begitu, Mbak. Betul sekali. Betul sekali bahwa jika dipikir bahwa biaya Rp16.500 ini bukan hanya untuk sekali makan, tetapi untuk 1 bulan nantinya yang bisa memberikan jaminan kepada kita bagaimana ketika kita berangkat bekerja. Dari apa yang disampaikan dari BPJS Ketenagakerjaan, kita kembali ke Dinas Kesehatan Bapak Kasman. Tentu peran dari Dinas Kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan juga jaminan kesehatan bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Bagaimana sebenarnya sosialisasi yang diberikan ataupun juga peran dari Dinas Kesehatan untuk memberikan dukungan dari pelayanan kesehatan yang diberikan? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Uswa. Jadi Kota Parepare ini menjadi salah satu kota di mana ke-8 puskesmas kita itu sudah ditetapkan sebagai UPKK, unit penyedia pelayanan kecelakaan kerja. Jadi semua puskesmas kita, 8 puskesmas kita di Kota Parepare sudah bekerja sama menandatangani MOU dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi semua pekerja di Kota Parepare yang memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa mengakses seluruh puskesmas kita dan 2 rumah sakit kita. Jadi mungkin Kota Parepare salah satunya seluruh puskesmasnya sudah menyediakan pelayanan itu, Mbak Uswa. Itu salah satu dukungan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Tentunya kalau kita berbicara di leading sektor kami Dinas Kesehatan, tentu kita memiliki pekerja informal kita, misalnya kader posyandu. Jadi Mbak Uswa di Kota Parepare itu komitmen pemerintah daerah melalui program unggulan yang ke-8 yaitu memberikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah mulai per Januari semua kader kita, baik kader posyandu maupun kader lansia itu sudah dijamin dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi setiap kader itu menerima itu tadi, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua tentunya. Komitmen pemerintah daerah melalui Bapak Wali Kota, Bapak Wali Kota ini menyediakan anggaran untuk mereka. Tentunya itulah peran dari Dinas Kesehatan untuk mewujudkan kader kita ini terlindungi dari mereka beraktivitas. Dan Mbak Uswa perlu kita ketahui dari Januari sampai sekarang itu sudah ada 2 penerima manfaat. Jadi kita tidak meminta, tapi 2 kader kita itu pekerja kesehatan, ujung tombak kesehatan itu meninggal dunia dan mereka mendapatkan santunan tentunya dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kader kita tentunya beraktivitas itu bukan hanya pada saat buka posyandu. Tentunya mereka punya kegiatan-kegiatan lain, makanya kita harus lindungi mereka dari kecelakaan kerja sebagai kelompok pekerja rentan. Kemudian tadi yang terlebih dahulu saya katakan bahwa seluruh puskesmas kita 8 itu telah menandatangani kerjasama untuk memberikan pelayanan bagi semua pekerja di seluruh Indonesia. Jadi berbeda dengan BPJS Kesehatan, tentunya kalau kita memilih puskesmas harus di tempat kita terdaftar. Iya, betul. Kalau BPJS Ketenagakerjaan misalnya ada pekerja dari luar Sulawesi, luar Parepare, dari Jawa dan sebagainya bisa mengakses puskesmas jika mereka mengalami kecelakaan kerja. Dan berbeda mungkin dengan asuransi kecelakaan jika lalu lintas itu maksimal 10 juta, bedanya dengan jaminan ketenagakerjaan itu tadi karena unlimited. Ya, kalau kita dapat pulsa unlimited kan lumayan. Jadi pembiayaan berapapun akan ditanggung jika itu memang akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan. Itu, betul sekali. Dan tentu ini sangat membantu bagi para pekerja kita, utamanya bagi teman-teman yang tidak diminta-minta kecelakaan kerja itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dan pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kami masih akan kembali tetap bersama kami di TV Peduli.
wabarakatuh. Saya Harmanikam, Edrianti Sulaiman, saya Usratun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pariparikota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan Ojo apa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang, ada jaminan hari tua. Boleh Dok, pokoknya itu dukung. Hati-hati Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, gak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TV Peduli. Tadi di segmen awal kita telah membahas bagaimana sih dan juga seberapa penting jaminan ataupun BPJS Ketenagakerjaan bagi kita khususnya bagi para pekerja. Dan selanjutnya kita kembali ke BPJS Ketenagakerjaan Bapak Riki. Dengan adanya tadi yang disampaikan dari Bapak Kasman selaku dari Dinas Kesehatan, tentu jumlah peserta di Kota Parepare ini tidak sedikit ataupun juga bisa dikatakan sudah cukup mumpuni untuk dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin bisa diutarakan sedikit berapa jumlah peserta dan juga apakah ada perusahaan yang tidak mendaftarkan, dan jika tidak mendaftarkan perusahaan untuk karyawannya untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan, apakah ada sanksi tersendiri yang diberikan? Bisa dijelaskan Bapak, silakan. Terima kasih sebelumnya Mbak Uswa. Sebelumnya kami mengapresiasi kepada Pemda Parepare, khususnya Pak Wali Kota dan jajaran, dikarenakan Bapak Wali Kota sudah mendaftarkan sebanyak 1.500 tenaga kerja Mbak di Parepare pekerja rentan, jadi dibantu dibiayai oleh Pemda untuk program tadi Pak, kecelakaan dan juga kematian, termasuk seperti yang disampaikan Pak Kasman, di dalamnya ada kader posyandu, ada petugas syara, ada RT RW, itu termasuk dibayarkan oleh Pemda. Ke depan harapan kami Pemda Parepare terus mendukung program BPJS Ketenagakerjaan dan melindungi masyarakatnya melalui jaminan yang disediakan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin nanti bisa naik dari 1.500 mungkin jadi 2.000 atau 2.500 dan selanjutnya ke depannya. Harapan kami begitu. Kemudian ke depan juga seperti apa yang kami sampaikan tadi, yang Mbak Aswa tanyakan terkait dengan sanksi hukum gitu apabila ada perusahaan yang tidak mendaftarkan. Jadi pihak BPJS Ketenagakerjaan ini selalu bekerja sama juga selain dengan Dinas Kesehatan Pak, kita juga bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk mendata perusahaan-perusahaan di seluruh Parepare, di mana di sini kita mengirimkan surat dulu yang pertama Mbak, mengirimkan surat kepada perusahaan untuk meminta yang bersangkutan melakukan pendaftaran. Namun apabila surat juga tidak tindak lanjuti begitu, maka kita melakukan kunjungan kepada perusahaan untuk menyampaikan untuk melakukan pendaftaran. Tapi namun apabila lagi tidak ditindaklanjuti, perusahaannya masih nakal gitu, maka kita
melakukan panggilan ke kantor BPJS Tenagakerjaan Pak, untuk dipanggil pihak pemberi kerjanya untuk mendaftarkan tenaga kerja. Masih juga tidak ditindaklanjuti, maka kita bekerja sama lagi dengan Kejaksaan Negeri Mbak. Maka kita panggil yang bersangkutan untuk melakukan pendaftaran. Karena pihak perusahaan dapat menerima sanksi hukum apabila yang bersangkutan tidak mendaftarkan pekerjanya di BPJS Tenagakerjaan. Karena kita tahu bahwa BPJS Tenagakerjaan ini sifatnya wajib bagi semua pemberi kerja dan tenaga kerja yang terdaftar di negara kita, di Indonesia. Jadi wajib untuk dilakukan pendaftaran, begitu Mbak. Betul sekali. Dan tentunya ini salah satu juga bentuk istilahnya memberikan antisipasi ke depannya. Jangan sampai tidak diketahui kapan dan di mana saja kita bisa mendapatkan kecelakaan kerja itu terjadi. Auzubillahiminzalik kalau kita mendapatkannya saat ini. Dan untuk selanjutnya dari BPJS Ketenagakerjaan kembali kita memastikan pekerja informal seperti pedagang, nelayan dan UMKM tentu ingin memiliki perlindungan yang sama dengan pekerja-pekerja yang lainnya. Nah, perlindungan seperti apa ataukah sama saja perlindungan yang diberikan untuk BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja informal itu? Baik, terima kasih Mbak Uswa. Jadi tadi sebenarnya sudah saya sampaikan mengenai program namanya Bukan Penerima Upah. Jadi di Bukan Penerima Upah ini diperuntukkan khusus untuk sektor informal, seperti petani, nelayan, tukang ojek. Biayanya hanya Rp16.800 Mbak. 16.800 itu bisa dimanfaatkan untuk perlindungan yang sama. Jadi pihak perusahaan yang mendaftarkan karyawan dengan pihak tenaga kerja informal ini manfaatnya sama, tidak kita beda-bedakan. Masuk rumah sakit seperti yang disampaikan juga Pak Kasman ya, di puskesmas itu bisa kita langsung tanggung, kemudian di rumah sakit, semua rumah sakit yang ada di Parepare, alhamdulillah 4 rumah sakit besar itu semua sudah bekerja sama dengan kita, sehingga bisa tinggal langsung masuk kalau mengalami kecelakaan akan dilayani dengan pelayanan. Tentunya kita untuk di rumah sakit pemerintah kelas 1, untuk di rumah sakit swasta itu kita kelas 2 Mbak. Kemudian yang bersangkutan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, biayanya dibiayai oleh BPJS Tenagakerjaan dengan unlimited tadi, dan kemudian ada lagi juga namanya sementara tidak mampu bekerja, di mana gajinya dia Pak itu bisa didapatkan di BPJS Tenagakerjaan. Jadi kalau 2 bulan itu tidak bisa kerja, maka 100% gajinya itu kita tanggung di BPJS Tenagakerjaan. Begitu. Nanti dari BPJS Tenagakerjaan sendiri juga memberikan manfaat-manfaat lainnya. Banyak sekali manfaatnya, mulai dari santunan cacat, kemudian apabila yang bersangkutan meninggal karena kecelakaan, itu angkanya berbeda dengan meninggal biasa Mbak. Jadi kalau meninggal biasa itu kita dapatkan 42 juta rupiah. Tapi kalau meninggal akibat kecelakaan kerja, maka yang didapat adalah 48 kali gajinya. Kalau gaji yang dilaporkannya UMR, itu maka dikalikan dengan gaji UMR. Kalau gaji yang dilaporkan 1 juta, maka 48 kali 1 juta jadi 48 juta ditambah dengan biaya kematian dan lain-lain. Total yang didapatkan yang bersangkutan sekitar 70 juta rupiah apabila meninggal akibat kecelakaan kerja. Begitu. Betul sekali. Jadi tidak ada artinya perbedaan yang didapatkan, tetapi tentunya memberikan kesamaan untuk memberikan jaminan yang sama kepada kita semua. Baik, kembali kita ke Dinas Kesehatan. Untuk sebagai upaya yang dilakukan dari Dinas Kesehatan untuk membangun budaya keselamatan dan kesehatan dalam bekerja di lingkungan kerja khususnya di Kota Parepare. Upaya apa yang biasanya dilakukan dari Dinas Kesehatan Bapak? Silakan. Tentunya Mbak Uswa, kalau kita dari kesehatan tentunya kita selalu mendorong masyarakat untuk mengerti hak dan kewajibannya. Seperti yang dikatakan tadi Pak Rifki bahwa sebenarnya Mbak Uswa, pekerja penerima upah itu dia memiliki 2 hak sebenarnya yang harus kita perjuangkan, yaitu mereka memiliki hak memperoleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pekerja formal itu wajib. Tentu kita tahu bahwa Parepare sebagai kota jasa, banyak warung makan, kafe. Sebenarnya pekerja rumah makan, warung kafe itu wajib memiliki kedua itu. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Tentunya Pemda mendorong teman-teman pelaku usaha untuk memberikan hak kepada pekerja kita. Jadi bukan harus diminta karena itu memang haknya. Kemudian di mana peran pemerintah tentunya pada pekerja informal Mbak. Tentunya dengan anggaran yang ada, tentunya kita sedikit demi sedikit akan menyusuri tadi itu pekerja informal, pedagang, nelayan, kader posyandu, pegawai sara dan sebagainya. Tapi khusus mereka pekerja penerima upah, inilah yang harus kita giatkan, sosialisasi kepada mereka bahwa sebenarnya mendapatkan manfaat juga adalah
pemberi kerjanya akan tenang. Betul. Ya kan? Betul. Bayangkan kalau satu pekerja saya kecelakaan, mereka minta ongkos kepada pemberi kerjanya kan lumayan. Apalagi kalau ada yang meninggal dan sebagainya dan terjadi tuntutan hukum, kan mereka mungkin pusing juga jadinya. Jadi ini mungkin yang belum dimengerti oleh para pemberi kerja tentang manfaat yang diberikan dibandingkan dengan apa yang harus mereka keluarkan untuk memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Jadi kita tentunya BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Ketenagakerjaan akan memberikan sosialisasi untuk itu. Kalau kita di kesehatan selalu memberikan sosialisasi bahwa untuk kesehatan itu perlu kita miliki 3 itu tadi, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga tentunya untuk aman berkendara ya bayar pajak melalui jasa harja. Betul, Karena itu tadi, karena kesehatan itu tidak semua ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Itu tadi, kalau kecelakaan kerja ranahnya BPJS Ketenagakerjaan, kecelakaan lunas bedanya ke jasa harja. Jadi itu mungkin Mbak yang perlu melalui kesempatan ini para teman-teman pengusaha untuk mulai berbenah dan mungkin secara bertahap ya Pak mendaftarkan pekerjaannya, karena itu tadi memberikan sebenarnya rasa tenang bagi pekerja dan bagi pemberi kerjanya Pak Uswa. Kemudian peran Pemda adalah memberikan jaminan membayarkan iuran bagi pekerja informal tadi, tentunya memiliki UMR yang mungkin sedang, tapi mungkin bagi nelayan besar, pedagang besar mungkin tidak masuk di situ Pak Rif, harusnya mereka yang mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya. Betul sekali. Dari apa yang disampaikan tadi Pak Kasman, bahwa memang betul-betul bagi pemberi pekerja ini harus memberikan payung perlindungan kepada para pekerjanya, sehingga nantinya tidak diminta-minta apa yang akan terjadi di kemudian hari ini bisa diwanti-wanti sedemikian rupa. Dan terkait dengan hal tersebut, kita mendengarkan di sini sudah ada di samping saya pemirsa terkait salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki program terkait pembiayaan rumah. Nah, seperti apa program ini? Langsung saja mungkin nanti akan dibahas dari Pak Riki. Seperti apa sebenarnya dari program yang diberikan ataupun dicanangkan dari BPJS Ketenagakerjaan ini? Silakan Bapak. Baik, jadi Mbak Uswa, Pak Kasman, kita tadi bicara masalah yang berduka lah ya, kematian, kecelakaan begitu ya, atau orang kena PHK. Nah di sini kita berbicara yang kebahagiaannya Mbak. Semua orang pasti ingin rumah kan Pak. Semua orang ingin memiliki rumah gitu. Untuk mendukung juga program Presiden kita menyediakan rumah bagi pekerja, maka BPJS Ketenagakerjaan menyediakan program manfaat tambahan melalui MLT atau manfaat layanan tambahan. Jadi di sini BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan mitra perbankan untuk menyediakan rumah dengan biaya yang lebih murah daripada rumah yang disediakan oleh pihak bank melalui bunga yang bersifat konvensional. Di mana di MLT ini kita ada 4 program manfaat. Yang pertama itu kredit perumahan, kemudian bantuan uang muka rumah, kemudian kredit renovasi, dan yang terakhir adalah kredit konstruksi. Kredit konstruksi ini khusus bagi developer. Jadi tidak hanya kita pekerja saja yang mendapatkan manfaat, tapi developer juga bisa. Kalau ada developer perumahan yang memanfaatkan program MLT, maka bisa datang langsung ke bank-bank kerjasama kita, terutama di Pari-Pari ini kita sudah bekerja sama dengan Bank BTN Pari-Pari. Datang langsung ke sana, bisa langsung mengajukan. Nah, apa bedanya sih dengan manfaat KPR dari perumahan pihak perbankan begitu ya Mbak? Jadi perbedaannya adalah terletak di suku bunganya. Suku bunga yang disediakan pihak perbankan itu biasanya secara konvensional di angka 11-13%. Tapi di BPJS Ketenagakerjaan itu kita sediakan suku bunga yang lebih murah daripada itu, yaitu di angka 7,75 sampai dengan 8,75%. Nah, mulai dari sana angkanya lebih murah. Jadi kalau kita hitung-hitung dengan angka 500 juta, anggaplah rumah kita beli 500 juta, itu kita hemat Pak bisa kurang lebih 800.000 sampai 1 juta per bulan dibanding biaya yang kita bayar sendiri dengan kredit konvensional. Bayangkan kalau Mbak Uswa kreditnya 15 tahun Mbak, 1 juta 1 bulan, kalau 1 tahun udah 12 juta, 15 tahun udah 150 juta lebih begitu ya, hampir 200 juta mungkin, itu dibiayai oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini program sudah disediakan oleh pemerintah, tapi belum banyak peserta kita yang memanfaatkan. Kedepan mungkin melalui TV Peduli ini kami menyiarkan kepada rekan-rekan pekerja yang khususnya ingin ambil rumah, yuk ikut program manfaat layanan tambahan daripada pengajuan kredit konvensional di bank, mending ajukan ke kredit
menerima manfaat layanan tambahan. Syaratnya juga gampang sekali, Mbak. Syaratnya cukup terdaftar 3 program yang tadi, kecelakaan, kematian, dan jaminan hari tua selama lebih dari 1 tahun. Cukup terdaftar lebih dari 1 tahun, bayar iuran secara lancar, tidak ada tunggakan, datang ke Bank BTN mengajukan. Nanti langsung kita bantu sampai dengan proses pencairan, sampai dengan akad MLT-nya, akad perumahannya, begitu, Mbak. Betul sekali. Dari yang disampaikan tadi berbagai manfaat dari kredit kepemilikan rumah yang dari BPJS ini, tentunya ini memberikan titik terang bagi kita para pekerja yang masih berpikir-pikir untuk mendapatkan rumah. Tentu saat ini adalah harga rumah dan juga harga tanah yang luar biasa dan inflasi yang luar biasa juga, sehingga tentu ini menjadi salah satu titik terang bagi kita, bagi teman-teman yang ingin memiliki rumah ataupun juga tempat tinggal siap huni, bisa langsung saja menghubungi dari BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi tentu syarat dan ketentuan berlaku, teman-teman harus menjadi peserta terlebih dahulu, yang juga tentu ini menjadi hal yang lumrah dan juga hal yang justru mendapatkan yang terbaik untuk kita. Dan selanjutnya kita kembali ke Dinas Kesehatan. Dari apa yang disampaikan dari BPJS Ketenagakerjaan ini, Bapak, program-program yang luar biasa memberikan dampak yang positif bagi para pekerja yang ada di Kota Parepare, ini tentu menjadi titik terang juga untuk Kota Parepare ke depannya jauh lebih maju ke depan. Dari penyampaiannya tadi mungkin bisa disampaikan sedikit juga dari Dinas Kesehatan, manfaat yang diberikan dari BPJS Kesehatan ini, langkah yang harusnya diambil sebagai salah satu dinas yang memberikan perlindungan kepada para pekerjanya. Silakan, Bapak. Terima kasih, Mbak Uswa. Jadi selain tadi manfaat dari bidang kecelakaan kerja, tentunya kalau kita kesehatan tentunya berbicara tentang kesehatan pekerja. Kesehatan pekerja di sini artinya bahwa jaminan tentang kecelakaan kerja mereka. Kemudian Dinas Kesehatan tentunya berperan dalam itu tadi, sosialisasi bagi seluruh pekerja, khususnya bagi pekerja formal, pekerja penerima upah maupun non formal. Kalau di kesehatan kita punya kader kesehatan untuk bisa dilindungi dengan baik tentunya, Mbak Uswa. Berbicara tentang kecelakaan kerja tentunya satu hal yang unpredictable, tidak bisa kita prediksi. Semua pekerja memiliki risiko yang sama sebenarnya. Mulai dari start dari rumah, kemudian di aktivitasnya sampai pulang bekerja. Tentunya kita harapkan tadi bahwa seluruh pekerja formal mendukung kebijakan ini sehingga pekerja-pekerja yang ada di Parepare bisa dengan tenang. Tentunya kita mau mencapai kota sehat. Kota sehat tentu diperoleh jika seluruh masyarakatnya sehat. Masyarakat sehat tentunya harus ditunjang dengan ketenangan jiwa, sejahtera. Bagaimana mau sejahtera kalau tidak tenang dalam bekerja? Salah satu kunci tenang dalam bekerja tentunya tadi salah satunya bahwa kita yakin kita punya jaminan apabila kita kecelakaan, ataukah sesuatu terjadi, sesuatu yang kita tidak harapkan, tapi semua akan menuju ke sana, adanya kematian. Jadi pekerja yang tenang bekerja, tentu inilah akan menjadi pekerjaan sehat yang bisa menjadikan Kota Parepare sehat, menjadi kota yang terbaik, sejahtera dan maju tentunya, Mbak Uswa. Betul, tentu harapan kita semua adalah tentu dari program-program Bapak Wali Kota Parepare yang tentu mewujudkan Kota Parepare terbaik, sejahtera dan maju. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali tetap bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika Edenti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM
Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pariparikota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. The number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Durung Kang. Ya badai dengan kategori 4 ini datang dengan Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari tua. Boleh dok, pokoknya ibu dukung. Hati-hati Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, gak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Nikmati manfaat layanan tambahan berupa kemudahan pinjaman kepemilikan tempat tinggal. Dengan bunga pinjaman yang flat dan kemudahan proses pengajuan, jadi semua peserta bisa mewujudkan impian memiliki tempat tinggal. Terdapat 4 jenis manfaat perumahan bagi peserta, yaitu kredit kepemilikan rumah. Bertujuan agar peserta mampu memiliki rumah tapak atau rumah susun yang sehat, layak, dan terjangkau. Pinjaman renovasi perumahan membantu peserta dengan menyediakan sejumlah dana untuk keperluan renovasi rumah milik peserta. Pinjaman uang muka perumahan bertujuan membantu peserta dengan menyediakan sebagian atau seluruh uang muka untuk pembelian rumah tapak atau rumah susun. Fasilitas pembiayaan perumahan pekerja membantu perusahaan pembangunan perumahan sebagai modal kerja pembiayaan pembangunan proyek perumahan, mulai dari biaya pembangunan konstruksi rumah sampai dengan penyelesaian pembangunan. Sejak MLT tersebut digulirkan hingga saat ini, total realisasinya mencapai 4.512 unit dengan nominal manfaat senilai 1,2 triliun rupiah. Manfaat layanan tambahan perumahan ini, semua peserta pasti bisa kerja keras bebas cemas dan mendapatkan fasilitas pembiayaan perumahan dengan layak dan terjangkau. Informasi lebih lengkap kunjungi www.bpjsketenagakerjaan.go.id/perumahan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TV Peduli dan juga masih bersama dengan Dinas Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Tadi kita membahas berbagai program juga yang dijalankan dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga memberikan layanan untuk fasilitas pembiayaan perumahan bagi pekerja. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu ada tantangan terbesar yang dialami dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri dalam merekrut peserta yang ada di Kota Parepare terkhususnya. Mungkin langsung saja kita akan membahas hal tersebut bersama dengan Bapak Riki Himawan Putra selaku Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan terkait tantangan terbesar ataupun untuk meningkatkan kepesertaannya, Bapak. Bagaimana sosialisasi yang diberikan dan BPJS Ketenagakerjaan, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Uswa.
Jadi untuk tantangan di BPJS Tenagakerjaan ini tentunya memang cukup besar, Mbak, di Kota Parepare khususnya, terutama di sektor informal, karena sebagian besar masyarakat masih belum melakukan pendaftaran untuk sektor informal sendiri. Sedangkan kita tahu bahwa sektor informal ini merupakan salah satu sektor yang paling besar di Parepare dibanding dengan sektor yang bersifat formal gitu. Nah, sektor informal seperti petani, nelayan, tukang ojek, pedagang di pasar, ini yang banyak belum terdaftar di BPJS Tenagakerjaan. Besar harapan kami ini juga dapat menjadi perhatian kita bersama sehingga masing-masing pekerja informal mau mendaftarkan dirinya ke BPJS Tenagakerjaan dengan manfaat yang sangat luar biasa kalau kita bilang, karena ini Mbak, kita program pemerintah dari BPJS Tenagakerjaan ini, sehingga memang kita khususnya kepada masyarakat itu kita kejar adalah manfaatnya. Jadi sebisa mungkin bagaimana mungkin perusahaan sebesar BPJS Tenagakerjaan yang sudah disediakan oleh pemerintah niatnya untuk melindungi masyarakat, tapi masyarakat sendiri nggak mau gitu melindungi dirinya sendiri, begitu Mbak. Jadi seharusnya masyarakat yang daftar ke BPJS Tenagakerjaan dengan penuh kesadaran mendaftarkan dirinya, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kasman tadi ya Pak, nggak ada juga orang yang mau mengalami kecelakaan, kematian, nggak ada orang yang mau. Tapi kejadian itu, resiko itu selalu ada di sekitar kita, supaya kita kerjanya tenang, nyaman gitu, maka resiko-resiko itu alihkan ke kami, biar kami yang pikirin. Kalau ada apa-apa ke depan, kita yang tanggung. Bapak Ibu cukup bekerja dengan baik, bekerja keras, memikirkan masa depan ke depan, resikonya kami yang tanggung, gitu dari BPJS. Seperti saya sampaikan juga dengan manfaat layanan tambahan tadi, Mbak, kita tahu bahwa di Parepare ini baru ada 1 orang yang mengajukan klaim manfaat layanan tambahan, sedangkan kita di Parepare ini banyak sekali perumahan-perumahan baru ya. Betul. Nah, di sini sebenarnya harapannya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pekerja di Parepare khususnya. Kita ada banyak sekali kredit-kredit yang sudah kita sediakan, seperti saya sampaikan. Yang pertama, kredit pemilikan rumah, itu kita biaya bisa sampai 500 juta, Mbak. Jadi kredit tenornya juga bisa sampai 30 tahun, bisa dimanfaatkan. Kemudian ada bantuan pinjaman uang muka, perumahan 150 juta. Kemudian ada renovasi rumah itu 200 juta, dan terakhir kredit konstruksi bagi developer-developer yang mau bangun rumah dengan biaya kredit ataupun suku bunga yang cukup rendah. Silakan menghubungi kami di BPJS Tenagakerjaan atau menghubungi rekan kami mitra bank di Bank BTN Parepare. Begitu untuk MLT-nya, Mbak. Betul sekali. Tentu dari fasilitas yang diberikan dari BPJS Ketenagakerjaan juga selaku program pembiayaan rumah tadi itu memberikan dampak positif bagi kita, khususnya bagi para pekerja. Dan kita kembali ke Dinas Kesehatan ini, Bapak. Pekerja yang sejahtera berawal dari tubuh yang sehat. Program promotif yang biasa diberikan dari Dinas Kesehatan menyasar langsung lingkungan tempat kerja bagi para pekerja yang mungkin bisa dikatakan masih kurang dari BPJS Ketenagakerjaan. Seperti apa, Bapak? Silakan. Oke, Mbak Uswa, kalau kita di kesehatan itu ada namanya pos UKK, pos upaya kesehatan kerja. Jadi walaupun tadi yang Mbak Uswa katakan, langkah promotif dan preventif tentunya jauh lebih penting daripada tadi mengobati atau rehabilitatif. Jadi melalui kegiatan itu teman-teman melalui juga sekarang ada program cek kesehatan gratis, semua pekerja itu kita lakukan deteksi dini resiko penyakit. Jadi dengan adanya deteksi dini resiko penyakit, pekerja-pekerja bisa melindungi dirinya dari resiko keterpaparan dari penyebab penyakit tertentu. Langkah-langkah promotif preventif ini diharapkan juga mampu melindungi pekerja dari rasa khawatir dalam bekerja. Jadi walaupun kita sudah memiliki jaminan kecelakaan kerja, tentunya kita tetap harus mendahulukan promotif dan preventif, Mbak Usma. Nah, di kesehatan kita punya pos UKK, dan kemudian ada cek kesehatan gratis, dan juga diharapkan pekerja-pekerja ini yang memiliki jaminan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa memanfaatkan tadi fasilitas yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bisa ke puskesmas, seluruh puskesmas, dan bisa ke rumah sakit jika mereka membutuhkan layanan rujukan. Mungkin yang kurang adalah sosialisasinya mungkin, Mbak, atau peningkatan pengetahuan ke masyarakat tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan ini. Kalau kita bicara tentang BPJS Kesehatan kelas 3 kita bayar 38.000, sakit tidak sakit kita bayar. BPJS Ketenagakerjaan kita bayar 16.500, sakit kecelaka tidak celaka, nanti jaminan hari tua akan dapat. Jadi sebenarnya
uangnya akan lari ke kita juga. Berbeda tentunya fungsi dari BPJS Kesehatan. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana masyarakat ini kita berikan pemahaman tentang pentingnya, tentang urgensi daripada kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan. Karena dampaknya ke kita juga, iuran yang kita bayar kan 16.500 per bulan, jatuhnya nanti akan ke kita juga sebenarnya, tidak kemana-mana dengan adanya tadi jaminan hari tua. Apalagi kita diminta-minta di tengah jalan kita dapat kematian, anak istri kita bisa memperoleh jaminan pendidikan yang layak. Karena ada juga sebenarnya dari jaminan itu adalah jaminan beasiswa ya, pendidikan bagi anak yang mungkin belum diungkap Pak. Nanti akan nanti saya sampaikan. Bahwa salah satu jaminan hari tua itu adalah ada juga program beasiswa bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh pekerja yang meninggal. Betul sekali. Mungkin bisa lanjut saja Bapak, silakan. Saya izin menanggapi ya Mbak. Iya, silakan Bapak. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kasman tadi, itu 16.800 untuk kecelakaan dan kematian. Dan itu sifatnya bersifat asuransi perlindungan. Apabila terjadi, maka bisa kita manfaatkan. Apabila tidak terjadi, maka kita dianggap melindungi orang lain. Kalau kita mau menambahkan dengan JHT, jaminan hari tua, maka bisa ditambahkan Rp20.000 untuk perlindungan tabungannya. Sehingga total yang kita bayar sebesar Rp36.800 per bulan. 20.000-nya itu adalah tabungannya tadi Pak. Bisa kita ambil. Jadi kapanpun nanti kita butuh uangnya bisa kita ambil. Di angka 36.800. 16.800 untuk kecelakaan kematian, 20.000 untuk jaminan hari tua. Nah, seperti tadi disampaikan juga Pak Kasman terkait dengan informasi beasiswa, gimana sih bisa dapat beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan? Nah, ini diperuntukkan bagi tenaga kerja yang mengalami meninggal dunia, Mbak. Jadi kalau seseorang meninggal dunia, utamanya tulang punggung keluarga, maka anak-anaknya itu kan akan susah untuk bersekolah, gitu. Kemudian ada juga istri yang dia tinggalkan, begitu, apabila dia tulang punggung. Nah, apabila meninggal dunia, terdaftar lebih dari 3 tahun kepesertaan, Mbak, maka si anak bisa mendapatkan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari dia TK, SD, SMP sampai dengan kuliah untuk 2 orang anak. Kalau kita total pembiayaannya dari TK sampai dengan kuliah, sampai dengan dia tamat, itu total biaya yang kita bayarkan kepada 2 orang anak itu adalah sebesar Rp174 juta. Di mana si anak nanti setiap tahun, setahun sekali datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, melaporkan diri, nanti kita bayarkan beasiswanya. Di tiap tingkatan itu berbeda-beda biaya yang kita bayarkan, Mbak. Mulai dari TK SD itu Rp1.500.000, kemudian SMP itu 2 juta, SMA 3 juta per tahun, dan kuliah 12 juta per tahun. Begitu. Jadi bisa didapatkan oleh anak tenaga kerja yang mengalami kejadian meninggal dunia. Begitu. Betul sekali. Dan tentu ini juga memberikan dampak positif bagi kita, tidak diminta-minta ataupun juga ada kecelakaan kerja yang terjadi kepada suami ataupun juga tulang punggung kita, itu juga bisa diberikan bantuan dari Dinas Kesehatan melalui dari BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri yang disampaikan tadi. Dan terakhir, silahkan sampaikan himbauannya Pak, ataupun pesan singkat terkait tema yang kita angkat pada pagi hari ini dari BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu, silahkan Bapak. Baik. Terima kasih Mbak Uswah. Singkat saja dari BPJS Ketenagakerjaan, kami dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Parepare mengajak semua masyarakat yang khususnya ada di Parepare untuk segera ayo kita mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan. Baik dia penerima sektornya penerima upah, bukan penerima upah atau informal, kemudian jasa konstruksi, itu bisa daftar ke BPJS Ketenagakerjaan, termasuk juga PMI. PMI juga bisa daftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Maka ayo bersama-sama kita daftar BPJS Ketenagakerjaan, kita manfaatkan program yang sudah ada disediakan pemerintah ini, kita manfaatkan dengan baik, terutama seperti program manfaat layanan tambahan perumahan tadi. Ayo kita manfaatkan karena programnya sudah ada, sayang kalau tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, gitu. Silakan datang ke BPJS Ketenagakerjaan, melakukan pendaftaran, kita manfaatkan program pemerintah yang sudah disediakan agar semua masyarakat di Parepare terlindungi, dapat bekerja keras dengan baik, bebas cemas, aman, dan dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Betul sekali. Begitu, Mbak. Betul sekali. Tagline-nya tadi adalah bebas cemas, aman, dan tetap terjaga. Dan selanjutnya, dari Dinas Kesehatan, silakan Bapak untuk pesan singkatnya dari pemirsa di rumah terkait tema yang diangkat pada pagi hari ini. Pemirsa TV Peduli yang berbahagia, tentunya kita semua sudah mengurus satu keyakinan bahwa untuk mencapai kota sehat tentunya
masyarakat sehat termasuk pekerja yang sehat. Betul. Pekerja yang sehat hanya bisa tercapai jika dalam bekerja itu memiliki ketenangan. Kita akan tenang jika kita memiliki jaminan untuk kita bekerja. Tentunya melalui jaminan ketenagakerjaan. Untuk itu kami juga menghimbau para pengusaha, tentunya para pekerja penerima upah untuk mampu bersama-sama dengan kita mewujudkan semua menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan tentunya pemerintah Kota Parepare membawa Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta legislatif akan terus meningkatkan perannya dalam mendukung, memberikan jaminan kepastian ketenagakerjaan bagi sektor informal tentunya Mbak Uswah. Kita bertahap dan sekarang sudah ada 1.500, tentunya kita akan berpikir ke depan bagaimana pekerja-pekerja informal ini bisa kita wujudkan memiliki jaminan jaminan ketenagakerjaan ke depannya. Betul sekali. Sehingga tentu masyarakat kita, para pekerja kita bisa memiliki ketenangan jiwa. Tidak hanya dari sektor kesehatan, tetapi juga di kemudian jika tidak diminta-minta ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Dinas Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada kita semua terkait tema yang diangkat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja sejahtera dan sehat. Dan pemirsa, akhirnya saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua.